Rasulullah, Habibullah, I really love ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini aku alhamdulillah excited banget karena aku mau bahas sesuatu hal yang kebetulan aku sendiri tuh bergelut di bidang ini. Apa sih aku bergelut di bidang apa? Aku bergelut di bidang jasa makeup syar'i. Nah, materi yang aku mau bawakan di sini adalah pengantin muslimah sesuai syariat. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, please banget kalian harus tahu info ini karena aku cuman khususin untuk alumni atau mahasiswi STIU atau Stidi Al Hikmah. Aku bakal adain diskon sampai 50% untuk kalian yang mau pakai jasa Khas Makeup Syar'i. Di follow ya Instagram aku @khasmakeupsyar'i. Oke, kita langsung aja materi 1. Makeup yang perlu diperhatikan pengantin muslimah. Nah, kira-kira kalian sebagai pengantin tentunya nantinya jangan sampai melupakan hal-hal berikut ini ya, karena penting banget sih. Kita kan kuat al-hikmah gitu, masa sih kita nggak tahu batasan-batasan ini. Ini yang pertama adalah cukur alis. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Allah melaknat wanita yang membuat tato, yang meminta dibuatkan tato, yang mencukur alis, dan yang meminta dicukurkan. Ini hadisnya sahih dari hadis riwayat Muslim. Oke, yang kedua adalah bulu mata palsu. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, entah itu kalian bilang kan kalau bulu matanya terbuat dari sintetis, dari plastik, itu nggak apa-apa. Tapi yang aku cari-cari lagi informasinya, mau itu terbuat dari rambut asli atau rambut palsu atau dari plastik sekalipun, tetap dihindari ya teman-teman ya, karena ini sama aja sih menyambung rambut judulnya. Dan yang ketiga adalah makeup berlebihan. Makeup yang berlebihan dalam artian kadang kan kita suka yang kalau nggak pangling nggak jadi pengantin gitu, tapi dia juga kok zaman sekarang udah malah makin modern, makeupnya tuh makin natural gitu loh. Perkembangan zaman makin hitsnya tuh makin modern. Jadi kalau makeup yang udah kayak ondel-ondel tuh udah nggak zamannya gitu. Dan di sini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan atau melebih-lebihkan hal. Poin yang kedua adalah masalah jilbab nih teman-teman. Tentunya kita udah tahu lah sehari-hari kita kan juga pakai jilbabnya yang nutup dada dong, yang sesuai syariat. Nah, usahakan ketika kalian menikah otomatis juga jangan sampai jilbab kalian malah nggak sesuai syariat, ya malah nggak nutup dada gitu. Jadi kita sebagai akhwat harus banget kayak wanti-wanti dan punya impian ketika nanti menikah, aku harus tetap makeup yang sesuai syariat, aku harus tetap sesuai syariat juga jilbabnya, dan aku harus tetap pakai gaun yang sesuai syariat juga gitu. Nah, jilbab yang perlu diperhatikan itu yang pertama menutup dada. Kan lazimnya ketika sehari-hari kita pakai jilbabnya udah panjang, ketika menikah jangan sampai gitu ya, karena kita pakai jasa atau wedding galerinya yang nggak nyiapin hijab syar'i, ya kita harus mewanti-wanti jauh-jauh hari, kita tanyakan. Ataupun kalau misalkan kalian mereka tidak menyediakan, kalian bisa kok, kalau zaman sekarang nggak harus segi 4, ini aku pakai pasmina pun bisa tetap syar'i dan menutup dada, jadi nggak jadi alasan gitu. Yang kedua adalah punuk unta. Nah, punuk unta ini makanya kenapa orang yang berkutik di jasa makeup syar'i ini tuh nggak pakai adat, karena rata-rata ya adat kayak pakai suntiang, pakai paes Sunda, paes Jawa, atau suntiang Palembang Aceh gitu, itu biasanya menggunakan sanggul. Entah itu sanggulnya terbuat dari busakah atau terbuat dari kalau zaman dulu kan dari sanggul yang kayak bener-bener literally rambut gitu ya. Tapi itu sama aja tentunya termasuk punuk unta. Nah ini ada hadisnya juga loh.
kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Sedih banget sih. Allah kayak negesin banget di sini kalau ya cium bau surganya aja enggak, gimana kita mau masuk gitu. Kayaknya hindari banget untuk pakai punuk unta. Oke, lanjut lagi ke materi berikutnya, baju pengantin. Ternyata baju pengantin itu juga ada yang sesuai syariat. Nah, ini kata desainer JTR Hadi, seorang pengamat busana muslim. Bayangkan tuh zaman sekarang pengantin muslimah itu berhijab sih, tapi belum memenuhi persyaratannya. Nah, kira-kira apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi dalam gaun pengantin syar'i? Yang pertama adalah tidak nerawang. Yang kedua tidak ketat. Tidak nerawang, tidak tembus pandang, tidak ketat. Nah, biasanya tidak nerawang itu rata-rata jarang ya yang nerawang, tapi biasanya ketat. Misalkan kalian pakai jasa rias make up-nya itu yang udah sekaligus baju, itu kan biasanya ada yang pakai kebaya payet. Nah, biasanya kebaya payet itu dia itu kan tembus pandang ya, jaring-jaring, dan dia baru pakai manset di dalamnya. Nah, itu biasanya itu kelihatan lebih ketat itu dan membentuk tubuh. Nah, disarankan untuk cari yang bajunya udah sepaket gitu loh, berukat sama si dalamannya itu nempel, bukan yang harus dipakai 2 kali karena itu jauh lebih nggak terlihat nerawang gitu. Nah, biasanya juga kalau kalian misalkan nggak dapet nih, aku di daerah susah nyari bajunya, kalian bisa bikin juga di Instagram tuh banyak banget. Kalau kalian mau bikin atau mau langsung beli jadi gaun-gaun yang syar'i gitu, dan harganya tuh range-nya murah kok, dari harga 350, bahkan kalau mau request sampai yang 3 juta pun ada gitu. Terus panjangnya tidak lebih dari 1 hasta. 1 hasta itu kira-kira 45 cm dari jengkal mata kaki kita ya. Ini ada dalam hadis juga, barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kemudian Ummu Salamah bertanya, bagaimana para wanita yang membuat ujung pakaian mereka? Terus Rasulullah menjawab, hendaklah mereka menjulurkan sejengkal. Terus Ummu Salamah tanya lagi, kalau misalkan begitu telapak kaki mereka tersingkap dong gitu. Terus Rasulullah menjawab, hendaklah mereka menjulurkannya sehasta. Mereka tidak boleh melebihkannya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ini hadisnya sahih juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang aduh aku cita-citanya nikah nanti bajunya Cinderella baju Cinderella yang kayak ballroom gitu, yang kalau kalian nikahnya di gedung tuh yang bajunya panjang sampai 5 meter, 10 meter, itu coba dihindarkan aja karena itu lebih dari sehasta sih. Ada beberapa hasta itu ya. Oke, nih tadi ya diingat lagi, jangan lupa selain make up, selain jilbab, selain baju, nah ini juga ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Apa aja sih poinnya? Yang pertama adalah henna. Sebenarnya henna itu sah-sah aja buat teman-teman pakai, tapi lebih baik kalau kalian memilih untuk pakai henna putih, itu lebih baik dipakai pada saat haid. Kenapa? Karena henna putih itu dia itu tidak bisa menyerap air. Maksudnya dalam artian ketika kalian mau ngelupasnya itu pun harus pakai air hangat. Jadi kalian nggak bisa bawa sholat karena nggak bisa dipakai wudhu juga, nutupin kulit banget, harus dikelopek kayak kutek gitu loh. Nah, biasanya henna yang henna syar'i gitu yang udah ngerti, udah paham tuh pasti ngubungin kalian terus sampai H-1 kalian ditanya udah haid apa belum. Itu kalau kalian bilang belum kak, aku belum haid, nah itu mereka langsung segera henain H-1-nya, langsung dihenain warna merah gitu. Karena ya itu ya yang kalau henna yang udah ngerti syariat. Terus penggunaan kutek kuku palsu digunakan saat haid, sah-sah aja ya kalau kukunya masih batas normal kayak bentuk kuku kita ya, jangan kayak vampir yang panjang gitu loh. Nah itu sih udah kayak menipu banget sih, dan itu pasti tidak diperbolehkan. Dan juga kalau lagi dalam kondisi sholat nggak sah juga kan kita sholat pakai kuku palsu guys. Nah terus sepatu hak yang sewajarnya. Jadi sepatu hak sewajarnya itu biasanya pengantin syar'i pakainya dari ukuran 3-5 cm. Itu udah ini banget kok, udah sangat
elegan, cantik gitulah. Tapi yang aku baca-baca lagi, aku ulik-ulik lagi, yang agak terlalu berlebihan itu biasanya di atas 8 cm. Kalau di bawah 8 cm itu masih di batas wajar sih. Karena kenapa? Di atas 8 cm tuh udah kayak lebih menipu gitu loh. Jadi orang tuh ada suatu kisah nih di zaman Rasulullah. Ada tiga seorang perempuan ini berjalan di antara keramaian gitu. Yang dua ini tinggi, yang di tengah paling pendek gitu. Nah, terus ketika suatu saat Rasulullah itu ketika suatu saat perempuan itu dia meminta dibuatkan kaki palsu. Mungkin pada saat itu kaki palsu yang dimaksud adalah sepatu ya, sepatu hak tinggi, tapi di bahasanya di sini digunakan adalah kaki palsu. Nah, dan ternyata ketika mereka berjalan lagi di sebuah kerumunan, orang-orang tuh pada terpana gitu, merasa kayak ternyata standar kecantikan orang zaman dulu juga sama gitu. Ketika tinggi tuh jadi sesuatu yang wah, itu tuh ideal banget gitu. Dan itu sama aja kayak perbuatan menipu yang tidak dianjurkan sama Islam gitu. Oke, sekian materi dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu ini bisa kalian sampaikan lagi kepada orang-orang. Kalau kalian udah tahu ilmunya, kita sampaikan ke orang banyak, dan semoga ilmunya bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya lebihnya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Habiballah, peace be upon ya.